Buat kami, Saya. pekerjaan adalah amanah. Kami mengerti bahwa menjaga keamananmu selama di jalan adalah kewajiban. Kami juga paham pentingnya kenyamanan saat kamu sedang kelelahan. Maaf, berangkat dulu ya, Mbak. Hati-hati ya, Nak. Nah, titip ya, Mbak. Ya, Bu. Kami bangga dipercaya untuk menjaga si kesayangan. Makasih ya, Kak. Kami tak gentar menembus hujan, supaya kamu cepat sampai tujuan. Kami siap mengantar barang yang ketinggalan, karena kami tahu kamu sangat membutuhkan. Apalagi ketika kami bisa membantu di saat-saat yang menegangkan. Suster. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Kepercayaanmu adalah amanah yang akan kami jaga sepenuh hati. Meski kadang tidak mudah, tapi pasti ada jalan. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita bakal menjelaskan mengenai learning organization pada tahap co-sensing. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, kita harus mengetahui nih, apa sih sebenarnya learning organization itu? Yuk ikuti pembahasannya. Learning organization merupakan organisasi yang belajar, yaitu dengan memperoleh pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya untuk memperkaya informasi yang dimilikinya. Learning organization memberi kesempatan bagi semua anggota di dalam organisasinya untuk belajar demi mendorong adanya cara berpikir, harapan, dan pandangan baru untuk menciptakan transformasi yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut. Learning organization dapat mengembangkan potensi bagi organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar perusahaan, menciptakan serta mempertahankan fleksibilitas organisasi terhadap situasi, serta untuk mengembangkan kompetensi organisasinya itu sendiri. Learning organization dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu belajar dari pengalaman sendiri dan masa lalu, belajar dari keberhasilan orang lain, serta dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan secara tepat, cepat, hemat ke seluruh jajaran anggota organisasi. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh learning organization, di mana setiap individu di dalam sebuah organisasi harus mampu berpikir secara sistematis, memiliki komitmen untuk belajar secara terus-menerus, memiliki wawasan yang mendalam, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan memiliki semangat untuk belajar dan berbagi ide dengan anggota tim lainnya. Nah, dari penjelasan yang tadi, teman-teman udah tahu kan sekarang apa itu learning organization? Nah, sekarang sebenarnya pengimplementasian learning organization pada tahap co-sensing itu seperti apa sih? Pada dasarnya, co-sensing merupakan tahap dalam berinovasi di mana seseorang melakukan pengamatan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemicu adanya permasalahan. Untuk melakukan pengamatan tersebut, seluruh anggota di dalam organisasi harus mampu untuk menerapkan learning organization sehingga organisasi tersebut dapat memperoleh cara berpikir, harapan, dan pandangan baru untuk menciptakan transformasi yang berkelanjutan yang dengan ini mendorong adanya inovasi bagi organisasi tersebut.
Inovasi ini muncul dari founder Gojek, Nadiem Makarim, yang mengalami kesulitan untuk melakukan mobilisasi di tengah macetnya ibu kota. Kesulitan ini cukup menghambatnya ketika berangkat dan pulang kerja menggunakan ojek konvensional. Disinilah ide GoRide pun muncul. Alasan jujurnya saya bikin Gojek itu karena saya membutuhkan layanan tersebut. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kalau nggak butuh ojek, menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor, mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000. Dalam mengembangkan idenya, Nadiem juga melakukan co-sensing dengan mengamati aktivitas masyarakat, pengemudi ojek pangkalan, hingga pergi ke pangkalan ojek untuk bertanya-tanya kesulitannya. Ternyata, mereka mengaku juga sulit untuk mendapatkan penumpang pada saat ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol, punya ojek langganan kan, saya 3-4, saya ajak ngopi. Terus itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve. Akhirnya, GoRide pun lahir untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Kini, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan mobilisasi di tengah padatnya kehidupan di perkotaan. Nah, fitur kedua yang terdapat dalam layanan Gojek adalah GoPay. Siapa sih yang nggak tahu GoPay? GoPay adalah sebuah fitur uang elektronik yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek. Inovasi GoPay ini muncul dari seorang pengusaha muda bernama Aldi Haryo Pratomo. Nah, dalam proses inovasinya, ternyata CEO GoPay ini juga melalui tahap co-sensing dengan memperhatikan bagaimana kondisi dan juga permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pengamatannya, ia mendapatkan sebuah gambaran permasalahan sosial, di mana kebanyakan masyarakat khususnya golongan kurang mampu, banyak yang ingin memiliki beragam furnitur, ingin memiliki rumah, ingin memiliki akses pendidikan untuk anak-anaknya, dan banyak hal lainnya untuk memajukan kesejahteraan keluarganya. Namun sayangnya impian-impian tersebut terkendala karena jumlah dana yang ada tidak memadai. Pada akhirnya, inovasi fitur GoPay ini dihadirkan oleh Aldi untuk dapat memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan juga menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki akses finansial memadai untuk kredit rumah, laporan keuangan usaha, alat bukti mengajukan pembiayaan, dan sebagainya. Kita sesuai dengan dengan cita-cita Indonesia gitu, di mana ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Gitu. Dan menurut saya salah satu jalan atau jembatan adalah fitur selanjutnya yang juga banyak diminati oleh seluruh pengguna Gojek adalah GoFood. Dalam proses co-sensing yang dilakukannya, Catherine sebagai Chief Food Officer Gojek Group memperhatikan secara mendalam bagaimana kebutuhan masyarakat akan layanan jasa antar makanan. Selain itu, ia juga memperhatikan banyaknya UMKM yang berpotensi namun tidak cukup diberdayakan. Oleh karena itu, berawal dari kebutuhan dan kebiasaan masyarakat atas layanan pesan antar inilah, serta kepedulian Catherine untuk memberdayakan UMKM, akhirnya menjadikan GoFood sebagai layanan tersendiri. Dengan adanya fitur ini, banyak orang yang menjadikan GoFood sebagai bisnis baru. Banyak UMKM serta pelaku bisnis usaha makanan dapat menjadi merchant GoFood tanpa harus mendirikan toko. Berikutnya ada GoLive ya teman-teman. GoLive ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Gojek yang meliputi jasa-jasa untuk membantu kehidupan masyarakat. Hadirnya aplikasi ini untuk memberikan solusi bagi padatnya aktivitas masyarakat di perkotaan. GoLive berusaha memberdayakan jasa dalam sektor informal dan menjembatani antara penyedia jasa dan pengguna. Ide ini merupakan hasil dari co-sensing atau pengamatannya mengenai kebiasaan dan kebutuhan masyarakat perkotaan yang padat, serta kepedulian bagi para talenta yang tidak mengerti marketing pada masa kini. Sehingga, GoLive pun hadir dengan layanan-layanan untuk membantu kehidupan masyarakat.
GoSend adalah sebuah solusi untuk mengirimkan paket atau barang berskala kecil yang berkomitmen untuk mengantarkan paket Anda dengan lebih mudah dan juga cepat. Hadirnya GoSend sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan atas pengiriman barang para pelanggan. Tentunya yang membedakan dengan jasa ekspedisi lainnya adalah jarak dan waktu yang relatif cepat. GoSend sendiri hanya menerima dan diminati oleh orang-orang yang mengirimkan barangnya dalam jangkauan kota. Akhirnya GoSend ini muncul berkat adanya pengamatan atau consenting terhadap kehidupan masyarakat yang seringkali membutuhkan bantuan dalam pengiriman barang ataupun dokumen yang mungkin saja tertinggal. Nah, sehingga diciptakanlah layanan GoSend untuk membantu mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Learning organization, Gojek memiliki sistem thinking sehingga terus memelihara pola pikir yang baru dan dinamis. Sistem thinking ini mampu membantu Gojek dalam berpikir menentukan hubungan yang mempengaruhi suatu perilaku sehingga dapat melihat potensi perubahan secara efektif. Hal ini mendorong lahirnya layanan-layanan baru sehingga Gojek menjadi super app. Sebagai learning organization, inovasi yang dilakukan oleh Gojek ini dapat menciptakan serta mempertahankan fleksibilitas organisasi terhadap situasi dan kebutuhan yang ada dengan masyarakat. Hal ini pun didorong dengan adanya penerapan team learning dalam pengembangan Gojek, di mana setiap anggotanya saling belajar dan memberikan ide, sehingga Gojek memiliki berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Gojek sebagai learning organization juga menerapkan mental model nih, yaitu dimana ketika individu-individu di dalamnya memiliki wawasan mendalam tentang proses inovasi yang mereka lakukan, sehingga hal tersebut mendorong individu-individu di dalamnya untuk mampu mengidentifikasi serta mengevaluasi seluruh kinerja yang mereka lakukan dan hambatan-hambatan apa saja yang dapat terjadi di kedepannya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan double loop learning, di mana Gojek sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada proses juga akan terus merefleksikan diri terhadap kinerjanya dan memperbaiki juga nih semua kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga tujuannya dapat sukses tercapai. Learning organization dapat menciptakan inovasi yang penting untuk mengembangkan potensi organisasi secara berkelanjutan. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh para anggota organisasi melalui proses co-sensing. Hadirnya aplikasi Gojek beserta fitur-fitur layanan yang ada di dalamnya tidak dapat dipungkiri bahwa itu merupakan suatu keajaiban yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat di zaman serba praktis seperti ini. Segala kebutuhan masyarakat dapat diakses secara instan dengan menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Gojek.